A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala al-muallif al-imam Ibnu Katsir fi kitabih Qisasul Anbiya rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Kita masih bercerita tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq. Yang artinya, maka kami, kata Allah, mengembalikan Nabi Allah Musa kepada ibundanya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar. Yakni maksudnya adalah sebagaimana telah kami janjikan kepada ibunya Nabi Musa. Yang kemarin namanya, ada yang mengatakan ayah Ruqa, ada juga yang mengatakan ayah Zikhat, ya, itu namanya mamanya Nabi Musa. Sebagaimana telah kami janjikan kepada mamahnya, ibundanya Nabi Allah Musa, mengenai akan dikembalikannya Nabi Musa di pangkuannya dan mengenai kerasulannya, fakta kembalinya Nabi Musa pada ibunya ini merupakan bukti akan kebenaran kabar gembira mengenai kerasulannya kelak di kemudian hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 37 sampai 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Yang artinya, dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibundanya, kepada ibundamu, suatu yang diilhamkan, yaitu letakkanlah ia Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai Nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu asuh di bawah pengawasanku. Al-Imam Qatadah dan beberapa ulama salaf berkata, artinya supaya engkau, wahai Nabi Musa, mendapatkan makanan yang sebaik-baiknya dan makanan yang lezat, serta berpakaian dengan sebaik-baik pakaian, dengan tetap berada dalam pengawasanku. Semua itu merupakan pemeliharaan dan penjagaan dariku. Aku perbuat itu untukmu. Aku telah menentukan banyak hal yang tidak dapat diterka dan tidak pula diketahui oleh selain aku. Kemudian dalam surat Thaha ayat 40 sambungannya Allah berfirman, "Id tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha
wala tahzana wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Yaitu ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah aku menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikannya kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Nanti ya, kalau ceritanya panjang ya Nabi Musa ini. Di sini tadi ada dikatakan engkau wahai Nabi Musa telah membunuh seseorang. Itu nanti ada dikisahkan ketika Nabi Musa sudah besar. Sebelum Nabi Musa menjadi nabi dan rasul, Nabi Musa itu pernah melihat ada dua orang berkelahi. Yang satu bangsa Kipti, bangsa Mesir. Yang satu bangsa Bani Israel. Bangsa Bani Israel di Mesir itu dijadikan budak oleh Fir'aun. Dan Bani Israel ada keluarganya Nabi Allah Musa. Ketika dua orang ini bertengkar, ya Nabi Musa melerai pertengkaran itu. Entah gimana, ada yang mengatakan tanpa unsur kesengajaan, lalu Nabi Musa entah memukul atau apa begitu, tiba-tiba terkenalah pukulan itu kepada orang Kipti, orang Mesir tadi, bangsa Kipti tadi. Matilah bangsa Kipti tadi. Lalu gara-gara itu Nabi Musa dicari oleh Fir'aun karena telah membunuh bangsa Kipti. Keluarlah Nabi Musa dari kota Mesir tadi ke satu daerah sampai akhirnya nanti ketemu dengan Nabi Allah, kalau tidak salah Nabi Syuaib, lalu menikahi dua putrinya, dan nanti akhirnya Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan rasul, lalu kembali ke negara Mesir untuk mengemban tugas dari Allah agar menyampaikan perintah dari Allah supaya Fir'aun bertobat dan mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya, dan jangan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu nanti akan sampai semuanya ceritanya. Baik, kita lanjutkan. Di ayat ke-17, mohon maaf, di surah Qasas ayat 14 sampai 17 juga Allah menyebutkan sambungan kisah daripada Nabi Musa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Yang artinya, dan setelah Nabi Musa cukup umur dan sempurna akalnya, ini Nabi Musa sudah mulai dewasa ini.
hidup di kerajaan Firaun. Kami berikan kepadanya hikmah, yakni kenabian, ilmu kenabian, dan pengetahuan, ilmu hikmah. Wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan ilmu hikmah, maka Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada orang itu. Dan semua para nabi mendapatkan ilmu hikmah itu. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Nabi Musa masuk ke kota Memphis. Ya, Memphis ini kota Mesir waktu itu. Ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang sedang berkelahi. Itu yang kita sebutkan tadi. Satu dari bangsa Kipti, satunya dari bangsa Bani Israel. Yang seseorang dari golongan Bani Israel dan seorang lagi dari musuhnya, yakni kaumnya Firaun, bangsa Kipti, bangsa orang Mesir namanya Kipti. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya. Jadi orang Bani Israel ini bilang kepada Musa, Musa, saya diganggu sama orang itu, orang Kipti itu, orang Mesir itu. Meminta pertolongan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa meninjunya, ditunjuknya sama Nabi Musa. Nabi Musa ini kuat ya. Kekuatan Nabi Musa itu sama dengan 10 laki-laki yang kuat. Bisa lebih daripada itu. Nanti kita akan sampai kisahnya ketika Nabi Musa nanti melihat ada 2 orang perempuan, itu akan cikal bakal menjadi anaknya Nabi Musa, itu anaknya Nabi Syuaib. Ngantri untuk memberikan minum kepada kambing-kambing mereka berdua. Tapi di sana banyak laki-laki semuanya. Sedangkan 2 perempuan ini yang nanti cikal bakal menjadi istri Nabi Musa tidak pantas untuk untuk bergumul atau jar orang Banjar begalut dengan laki-laki yang sedang ngantri juga untuk mengambil minum yang diberikan kepada kambing-kambing mereka. Nabi Musa ngelihat 2 perempuan itu. Lalu Nabi Musa pun melihat ada satu batu sumber tapi tertutup batu besar. Lalu batu itu diangkat oleh Nabi Musa seorang diri. Padahal 10 orang untuk mengangkat batu itu belum tentu bisa bergerak. Tapi kekuatan Nabi Musa itu luar biasa kekuatannya. Dengan sekali angkatan saja batu itu bergeser. Nah setelah itu Nabi Musa mempersilakan 2 perempuan itu untuk memberikan minuman kepada kambing-kambing mereka. Nanti akan sampai ceritanya itu ya. Akan sampai. Nabi Musa ini kuat luar biasa. Ada yang mengatakan kalau Nabi Allah Musa itu marah, maka bulu badannya ini akan jar orang Banjar karas kajung. Trok berdiri semuanya bulunya itu. Nang kayak bulu landak trok sampai bulunya Nabi Musa ini menembus baju wol Nabi Musa itu. Tembus. Itu menunjukkan kalau Nabi Musa sedang marah, bulu badannya langsung berdiri semua. Ya, bulu kawat. Ada kisah Israeliat seperti itu. Nabi Harun saja dipegang jenggotnya, sama dipegang rambutnya. Ketika Nabi Musa bermunajat ke Gunung Tursina, pada saat bermunajat kurang lebih 40 hari, Musa Samiri ini ya, namanya sama dengan Musa tapi Samiri ini
Ini katanya anak angkatnya Jibril. Itu membikin ulah. Dia bikin anak sapi yang terbuat dari emas. Lalu dia melihat ada bekas kepakan sayap Jibril, ada yang mengatakan bekas telapak kaki Jibril. Tanah itu pun diusapkan ke mulutnya patung sapi yang terbuat dari emas. Tiba-tiba patung sapi itu berbicara, bisa ngomong, patung emas. Maka Musa Samiri berkata kepada orang-orang Israel, orang-orang Israel, sebenarnya Tuhan kalian itu bukan Tuhan Nabi Musa. Ngapain Nabi Musa cari Tuhan ke Gunung Turusina? Ini Tuhannya yang ini, anak sapi itu. Maka terpengaruhlah orang-orang Israel ini, sehingga banyak di kalangan mereka yang menyembah anak sapi tadi. Nah, ini yang mungkin asal muasal agama agama Hindu, yang sapi itu dianggap sebagai Tuhan mereka. Ketika mereka sudah banyak melakukan kesalahan, menyekutukan Allah dengan menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas tadi, Nabi Harun melarang. Tapi Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, walaupun beliau melarang, tapi orang-orang Israel yang terkenal mucil-mucil ini, mereka itu malah ingin membunuh Nabi Harun. Nabi Harun, jangan macam-macam. Kalau enggak dibunuh, kata orang-orang Israel. Nabi Harun tidak bisa mengelak. Nabi Harun cuma sekedar menasihati mereka agar kembali kepada jalan yang benar. Ketika Nabi Musa kembali ke kaum Bani Israel, Nabi Musa ngelihat kaumnya lagi lagi nyembah sapi. Marah ini. Yang pertama kali dimarahin adalah Nabi Harun, karena Nabi Harun yang diminta oleh Nabi Musa untuk menjaga kaum Bani Israel. Dipeganglah jenggotnya dan rambutnya Nabi Harun. Ya, ibarat kata satu tangan di kepala, satu tangan di jenggot. Kenapa wahai Nabi Harun, kau tidak jaga umat ini? Kau tidak beri nasihat kah? Nabi Harun berkata, ya ibna ummah, hai anak mama. Bahasa kita, saudaraku, hai anak mama, anakku, anak mamaku, bahasa kitanya. Jangan marah. Aku sudah nasihati mereka, cuman mereka malah ingin membunuhku. Ini jenggotnya Nabi Harun dan rambutnya Nabi Harun yang dipegang sama Nabi Musa. Rambutnya ketakutan, akhirnya yang tadi rambut hitam berubah jadi putih, beban langsung. Yang dipegang tadi, pucat. Rambutnya jadi pucat, itu saking kekuatan Nabi Musa itu. Ada yang mengatakan Nabi Musa itu kalau dia mukul dengan cara begini. Gini dia bentuknya, dia mukul. Genggamannya begini. Ada juga yang mengatakan pukulan begini, menampar. Wallahu alam benar atau tidaknya, itu saya tidak tahu kisah dari mana, cuman saya pernah mendengar cerita itu. Tapi di kitab saya belum pernah membaca kitab itu, cuman pernah dengar saja orang cerita seperti itu. Nabi Musa kalau dia mukul, genggaman tangannya dengan begini. Bukan begini, bukan kepalan begini, tapi begini. Atau dia menampar dengan cara begini. Kenapa? Karena ini bentuknya adalah Allah. Alif, lam, lam, ha. Gini. Makanya ada jurus kungfu tuh. Jurus kungfu kan begini. Ada yang jurus totok. Nah, begini dia. Atau nampar begini, ini tulisannya Allah, alif, lam, lam, ha. Wallahu alam benar tidaknya, wallahu alam. Cuman intinya Nabi Musa itu kuat. Kekuatan Nabi Musa itu bisa sama atau lebih daripada 10 orang laki-laki yang perkasa. Itu hanya kekuatan daripada Nabi Musa, samanya dengan 10 orang tadi. Nah, kita kembali dalam ayat ini, Nabi Musa memukul orang yang bangsa Kipti tadi dengan sekali pukulan saja, dan matilah musuhnya itu, mati terkapar. Musa berkata, ini adalah perbuatan
setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya. Nabi Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku ya Allah. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, dan demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Jadi intinya ini kesalahpahaman saja, ya, kesalahpahaman. Nabi Musa bisa dikatakan tanpa sengaja memukul orang itu mati. Nah, gara-gara itu akhirnya Nabi Musa jadi buronan. Jadi buronan. Tangkap Nabi Musa, adili. Fir'aun tahu yang membunuh ini adalah Nabi Musa, anak angkatnya sendiri. Maka Fir'aun pun marah. Dan lagi sayang dengan Nabi Musa, yang dia pikirkan adalah bangsa Bani Israel saja. Nah, karena Nabi Musa mau ditangkap, maka Nabi Musa pun lari dari negara Mesir itu, berjalan sampai nanti akhirnya mengembala kambing dengan Nabi Allah Shu'aib, sampai mengawini kedua putrinya, sampai nanti melihat ada api di Tursina, ya, di gunung ada api. Lalu situlah Nabi Musa diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Panjang ceritanya. Lalu diberikan tongkat oleh Allah, kemudian diberikan mukjizat. Tangannya Nabi Musa ini kalau dimasukkan ke dalam bajunya, dengan bajunya atau kantong bajunya dikeluarkan, maka tangannya Nabi Musa ini bercahaya lebih terang daripada cahaya matahari. Nah, setelah itu baru Nabi Musa disuruh untuk berdakwah mendatangi mendatangi Fir'aun. Ya, ceritanya panjang, nanti kita akan sampai semuanya itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menjelaskan bahwa Dia telah menganugerahkan nikmat kepada ibu Musa dengan mengembalikan anaknya Nabi Musa di pangkuannya, juga kebaikan serta berbagai kenikmatannya pada sang ibunda Nabi Musa, segera Dia juga menyebutkan keadaan Nabi Musa ketika menginjak dewasa, yang menurut pendapat mayoritas ulama bahwa kematangan usia Nabi Musa itu telah sampai 40 tahun, menganugerahkan hikmah dan pengetahuan kepada Nabi Musa, yaitu berupa kenabian dan kerasulan yang dulu pernah disampaikan kepada ibundanya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam firman-Nya surah Al-Qasas ayat 7, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibundanya Nabi Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang nabi daripada rasul-rasulnya Allah. Ya. Baik, seperti itu dulu. Nanti kita akan sambung. Ringkas kata, masa kecilnya Nabi Musa itu aman-aman saja, sampai nanti Nabi Musa beranjak dewasa. Dan kisah Nabi Musa itu sudah mulai ada sedikit pembangkangan kepada Fir'aun. Itu dimulai pada saat Nabi Musa tadi membunuh orang Kipti tadi. Disitulah nanti perjalanan kisah Nabi Musa dimulai. Beliau berangkat nanti ke daerah Madian. Bagaimana kisah selanjutnya? InsyaAllah nanti kita akan sambung di kesempatan yang akan datang, insya Allah. Kiranya cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.